Selamat pagi saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Saya percaya penyertaan Tuhan nyata bagi setiap saudara dalam istirahat saudara di sepanjang malam hari ini. Dan kita bersyukur buat pagi hari ini saudara, Tuhan memberi hari yang baru bagi kita. Dan kita mau mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati dengan renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Apakah saudara rindu setiap hari untuk didoakan dan setiap pagi saudara diberkati oleh firman Tuhan? Kalau saudara rindu, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Dan silahkan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara dan semua kenalan saudara di media sosial saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami akan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi pegangan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan kita pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan kita, adalah dari Matius pasal yang ke-8, mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Matius pasal yang ke-8, mulai ayat 5 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan keretakan gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali ada seorang perwira di Kapernaum, dan dia punya seorang hamba yang dia kasihi, dan hambanya ini sakit. Dan kemudian dia datang kepada Yesus, menceritakan situasi hambanya, dan dia memohon kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan hambanya ini. Dan kemudian saudara, singkat cerita ayat 13 di sana dikatakan bahwa
Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara, hari ini saya percaya kalimat yang diungkapkan Yesus kepada perwira ini, kita rindukan itu juga terjadi dalam hidup kita. Ketika Yesus berkata kepada perwira ini, "Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Saya percaya setiap kita rindu, apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan untuk kita mengalaminya, saudara, di sini dikatakan, "Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Perwira itu, dia memiliki seorang hamba yang sedang sakit, dan akhirnya hamba ini mengalami mujizat, hamba ini mengalami kesembuhan karena iman, karena kepercayaan perwira ini. Sehingga Yesus berkata, "Jadilah kepadamu," di mana yang dia inginkan adalah hambanya sembuh, dan benar-benar terjadi mujizat, hambanya sembuh karena perwira di Kapernaum ini percaya. Sehingga Yesus berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Untuk kita mengalami yang kita inginkan, yang kita rindukan. Kalau saudara saat ini merindukan perkara besar terjadi dalam kehidupan saudara, di tengah keluarga saudara, dalam usaha pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara, hari ini saudara akan melakukan kegiatan saudara, dan saudara rindu pekerjaan Tuhan nyata di sana, mujizat Tuhan nyata di sana, maka firman Tuhan hari ini menegaskan, "Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Jadi apa yang akan menjadi alasan Tuhan melakukan mujizat, perkara besar dalam hidup kita, saudara? Iman kita. Bagaimana Allah melakukan mujizat? Melalui iman. Bagaimana Allah melakukan perkara besar? Melalui iman. Bagaimana Allah memberkati hidup kita? Melalui iman. Bagaimana apa yang kita inginkan itu terjadi? Melalui iman. Karena jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya, kata Tuhan Yesus. Itu yang dialami oleh perwira di Kapernaum itu, saudara. Dan yang luar biasa, di ayat 10 Yesus berkata, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Ternyata iman yang menghasilkan mujizat yang dimiliki oleh perwira di Kapernaum ini adalah iman yang besar. Sampai Yesus berkata, "Tidak pernah aku jumpai iman sebesar ini." Iman yang besar yang dimiliki oleh perwira di Kapernaum tersebut akhirnya melahirkan mujizat. Akhirnya Tuhan campur tangan dan mengerjakan mujizat melalui iman perwira tersebut. Hari ini, saudara, jika dalam hidup saya, dalam hidup saudara, kita memiliki iman yang besar, kita akan menyaksikan perkara besar di dalam kehidupan kita. Dan mungkin yang saya rindu kita renungkan bersama, saudara, dan saudara juga mungkin bertanya, iman yang bagaimana iman yang besar? Apa ciri-ciri iman yang besar? Aku rindu memiliki iman yang besar, tetapi iman yang seperti apa rupanya iman yang besar? Kita lihat bersama, saudara, di ayat 10 itu dikatakan, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Jadi Yesus memuji iman perwira itu, dan akhirnya Yesus mengerjakan mujizat setelah dia mendengar perkataan perwira itu. Sekali lagi ayat 10 bagian A, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Jadi iman perwira itu dinilai sebagai iman yang besar, dan akhirnya mujizat terjadi setelah Yesus mendengar perkataan-perkataan perwira itu yang merupakan ungkapan, gambaran dari imannya. Apa yang dikatakan oleh perwira tersebut? Apa yang didengar Yesus yang dikatakan oleh perwira tersebut? Di ayat
8 dikatakan, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Lalu kemudian ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Saudara, pada waktu itu ketika perwira ini menceritakan tentang hambanya yang sakit, akhirnya Yesus berkata, aku mau datang untuk menyembuhkannya. Itu ada di ayat yang ke-7. Tetapi perwira ini berkata, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Apa yang tergambar dari kalimat perwira tersebut, saudara? Dengar, saudara, dia adalah seorang perwira. Bahkan dia punya prajurit, dia punya hamba. Orang ini orang terhormat. Orang ini orang yang berjabatan. Dan saya yakin fasilitas hidupnya, rumahnya juga adalah rumah yang layak, rumah yang mewah bahkan. Tetapi ketika Yesus berkata, aku mau datang ke rumahmu, aku mau datang untuk menyembuhkannya. Tapi perwira itu berkata, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Kalimat itu adalah kalimat kerendahan hati, saudara. Dan mendengar hal itu, Yesus berkata, tidak pernah kutemukan iman sebesar ini. Iman yang bagaimana itu, saudara? Iman yang dibuktikan melalui kerendahan hati. Iman yang besar, iman yang akan menghasilkan mujizat adalah iman yang disertai dengan kerendahan hati. Hari ini apakah saudara orang beriman? Dan apakah saudara sudah membuktikan iman saudara melalui kerendahan hati? Karena terlalu banyak orang yang mengatakan dirinya orang beriman, saudara, tetapi mereka menjadi orang-orang sombong. Orang-orang yang tinggi hati merasa lebih dari yang lain karena mereka merasa bahwa mereka adalah orang beriman. Tetapi perwira ini yang disebut oleh Yesus sebagai orang yang beriman paling besar, dia malah berkata, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Begitu rendah hatinya perwira ini, dan kerendahan hati itu merupakan gambaran dari imannya, sehingga akhirnya iman itu dipuji sebagai iman yang paling besar, dan iman itu akhirnya menghasilkan mujizat. Biarlah hari ini iman kita, saudara, kita buktikan melalui kerendahan hati di hadapan Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, masih di ayat 8 itu, perwira itu berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Lalu ayat 10, setelah mendengar itu, heranlah Yesus dan dia berkata bahwa tidak pernah kujumpai iman sebesar ini. Setelah dia mendengar apa? Kalimat kedua yang dia dengar ketika perwira itu berkata, katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Apa itu, saudara? Dia percaya bahwa firman Allah berkuasa. Dia berkata, katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Dia percaya firman Tuhan ajaib. Dia percaya firman Tuhan berkuasa. Dan dengan Yesus mengucapkan sepatah kata saja mujizat akan terjadi. Itu sebabnya Yesus berkata, tidak pernah kujumpai iman sebesar ini. Karena orang itu begitu yakin, perwira itu begitu yakin dan percaya akan kuasa firman Tuhan, sehingga dia berkata, katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Dia begitu percaya bahwa firman Allah berkuasa. Dan itulah iman yang besar, iman yang mempercayai kuasa perkataan dan firman Tuhan. Dan kemudian selanjutnya, apalagi yang Yesus dengar yang dikatakan oleh perwira itu. Di ayat 9, saudara, di mana perwira itu juga berkata, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Saudara, di ayat yang ke-9 ini, perwira ini mengatakan bahwa aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku pula ada bawahanku. Ketika aku berkata kepada seorang prajurit pergi, dia pergi. Ketika aku berkata datang, dia datang. Ketika aku berkata kepada hambaku kerjakan ini, dia kerjakan.
Artinya dia mau menegaskan bahwa aku punya otoritas terhadap bawahanku. Dan sebenarnya kalimat ayat 9 itu dia ungkapkan untuk mengatakan bahwa engkau punya otoritas tertinggi. Yesuslah yang memegang otoritas tertinggi. Dan dia berkata, aku saja sebagai seorang perwira yang punya prajurit, yang punya hamba, aku bisa memerintah mereka. Mereka ada di bawah kuasa dan otoritasku. Apalagi engkau memiliki dan memegang otoritas tertinggi. Artinya tidak ada yang tidak akan tunduk bagimu, tidak ada yang tidak akan taat kepada perintahmu, dan tidak ada yang mustahil bagimu, karena engkaulah yang punya otoritas tertinggi. Itu yang dikatakan oleh perwira ini, saudara. Sehingga akhirnya Yesus berkata, belum pernah aku jumpai iman sebesar ini. Dan akhirnya hambanya itu disembuhkan. Saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan di pagi hari ini. Kalau saya dan saudara rindu mengalami mujizat yang besar, Tuhan kerjakan perkara yang besar dalam hidup kita, milikilah iman. Iman yang disertai kerendahan hati, iman yang disertai keyakinan akan firman, keyakinan akan kuasa perkataan firman Tuhan, dan kemudian iman yang disertai dengan keyakinan bahwa Allah pemegang otoritas tertinggi. Itu sebabnya saudara, mari kita jalani hidup kita dengan percaya bahwa Tuhan, Dia Allah yang melakukan mujizat. Dia lakukan mujizat bagi orang-orang yang membuktikan imannya dengan kerendahan hati, membuktikan imannya dengan keyakinan akan firman-Nya, dengan membuktikan imannya dengan keyakinan akan otoritasnya. Mari kita terapkan firman Tuhan, percaya bahwa Tuhan Allah kita akan melakukan mujizat jika kita memiliki iman yang benar. Terapkan dalam hidup kita, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat, menguatkan saudara dalam saudara menjalani kehidupan saudara sepanjang hari ini. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama saudara. Sebelum saya akan berdoa dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu, apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara. Hanya saudara yang mengerti, dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan.
Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja, berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka, ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan. Dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaan-Mu, kuasa-Mu nyata bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka, berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga mereka para pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja, dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan, yang menjagai melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar. Dengan mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami
oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersukacita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.